Halo Sobat BIM, bertemu kembali pada video tutorial di software Autodesk InfraWorks. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan materi bagaimana caranya membuat intersection pada persimpangan jalan. Misalkan, saya menggunakan menu komponen root dalam membuat intersectionnya. Tinggal kita pilih titik di awal, kemudian kita silangkan ke arah jalan yang kita ingin membuat persimpangannya. Setelah itu tinggal kita double klik, maka secara otomatis pada Autodesk InfraWorks dia akan menampilkan sebuah intersectionnya ataupun persimpangan pada jalan dengan menggunakan komponen root. Bisa teman-teman perhatikan di sini, maka dia akan secara otomatis akan membuat sebuah persimpangan jalan. Kemudian tinggal kita klik di tengah intersection, maka di sampingnya terdapat berbagai informasi. Misalkan kita bisa beri nama intersectionnya ini persimpangan Nunukan. Kemudian di bawahnya juga terdapat tipe dari intersectionnya. Tinggal teman-teman pilih. Di sini ada tipe intersection yang biasa, kemudian juga di sini ada tipe bundaran ataupun roundabout. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat design vehicle-nya, yaitu berfungsi sebagai untuk menentukan ukuran kendaraan yang nantinya secara otomatis intersection ini akan mengikuti sesuai dengan ukuran standarnya. Misalkan di sini terdapat desain vehicle jenis P, kemudian juga ada SU9, ada WB19, ada juga WB28D. Cukup banyak jenis tipe ukuran kendaraan yang melewati intersectionnya nanti. Kemudian juga desain standarnya juga telah ditentukan, yaitu ASTO. Kemudian juga di sini terdapat turning zones-nya, ada widening zones-nya. Misalkan di sini kita ingin membuat sebuah tipe intersection-nya, kita bisa mengukurnya. Bisa melihat teman-teman di sini ada radius dari satu sisi intersection-nya. Di sini juga tipenya. Ada tipe simple curve dan juga simple curve with taper kayak gitu. Di sini juga ada turn angle-nya 88,54 derajat dan radiusnya 11 meter. Bisa kita ubah secara manual. Misalkan di sebelah sini, sebelah sisi sini kita highlight. Misalkan di depannya terdapat sebuah bangunan yang nantinya kita akan membuatnya agar lebih melebar radiusnya. Tinggal kita atur segitiga yang tengah-tengah sini, kemudian kita tarik radiusnya. Misalkan saya tambahkan 15 meter, maka secara otomatis dia akan memperlebar ataupun memperbesar radiusnya. Bisa teman-teman perhatikan di sebelah sisi sini dia akan memperlebar radiusnya menjadi 15,21 meter. Kemudian juga kita bisa memperlebar satu sisinya ataupun add wideningnya. Misalkan kita ingin ke arah belok kiri secara langsung, misalkan tinggal kita tarik saja berapa meter, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan seperti ini, maka secara otomatis dia juga akan memperlebar ke arah sisi sebelah kiri, sehingga nanti ketika kendaraan lewat dia secara otomatis akan bisa langsung ke arah belok kiri. Begitupun juga yang berlawanan di sini, kita tarik juga. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Jadi secara ketika kendaraan lewat dia juga akan bisa belok kiri secara langsung. Jadi cukup simple dalam mendesain sebuah intersection. Tinggal teman-teman atur saja sesuai dengan kebutuhan sisi mana yang akan teman-teman ingin atur. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman ingin mengatur ataupun ingin mengubah tipe dari intersectionnya, misalkan teman-teman ingin membuat
tipe intersection yang bundaran, tinggal kita klik saja, kita pilih yang roundabout, maka dia juga akan langsung otomatis membentuk sebuah intersection bundaran seperti ini teman-teman. Di dalam peraturan lalu lintas biasanya standar dari intersection bundaran itu dia lebih melebar ataupun lebih luas dibandingkan intersection biasa. Ini juga untuk sebuah kebutuhan efisiensi pada suatu kendaraan yang melewatinya. Ini juga ada radiusnya 13.500. Di sini juga ada informasi geometrinya. Teman-teman perhatikan di sini, dia akan membentuk sebuah intersection bundaran. Misalkan kita ubah kembali ke intersection biasa seperti ini, kita juga bisa mengaturnya ketika ada suatu kendaraan misalkan yang melewati intersection ini kendaraan besar, misalkan dengan tipe WB19. Coba kita lihat. Bisa teman-teman perhatikan di sini, intersectionnya akan berubah menjadi lebih lebar ataupun lebih luas dibandingkan dengan menggunakan tipe V-cycle yang mobil biasa. Dia akan merubah secara otomatis pelebaran semuanya. Kalau yang tadi kita bisa mengatur secara manual di satu sisi saja pelebarannya, tapi kalau dengan menggunakan tipe sesuai ukuran standar dari kendaraan yang kita lewatin, maka dia akan mengubah secara semuanya secara otomatis. Dalam membuat sebuah geometrik persimpangan, tentunya harus mempertimbangkan jarak pandang kendaraan yang melewati intersection yang kita buat. Dan di software Autodesk InfraWorks juga memiliki fitur untuk mengetahui jarak pandangnya agar pengemudi dalam melewati intersection yang telah kita desain itu lebih mudah dan aman ketika ada suatu bangunan ataupun suatu hal-hal yang membuat mereka terhalang ketika kita melewati intersection. Di software Autodesk InfraWorks kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan sight distance. Tinggal kita klik saja, maka di sini akan memunculkan tab sight distance. Misalkan kita ingin melihat jarak pandang kendaraan itu ke arah belok kiri, kita analyze langsung. Maka kalau teman-teman perhatikan di sini, dia ada sebuah informasi yang menentukan sight clear, berarti itu tidak ada masalah ketika kendaraan itu belok kiri. Kemudian juga ada sight failure ataupun obstruction. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah bangunan, ketika suatu kendaraan melewati dan belok kiri maka dia akan terhalang seperti ini. Coba kita ubah traffic controlnya menjadi yield control, apakah tetap sama, terhalang juga? Ternyata tidak. Jadi cukup aman misalkan kalau kita menggunakan traffic control dan menggunakan yield control. Tapi teman-teman jika ingin lebih aman ya, pengemudi tidak terhalang oleh suatu bangunan, kita bisa menggunakan stop control. Coba bisa kita perhatikan, kita analyze kembali. Maka secara otomatis dia akan lebih mempermudah ataupun lebih efisiensi dalam hal keamanan dan kecepatan saat melewati intersection, tidak terhalang oleh apapun dari suatu bangunan. Kita ganti, misalkan kita ingin belok kanan, tinggal kita analyze apakah dia akan terhalang. Ternyata dia juga tidak ada masalah ketika kendaraan melewati intersection dan belok kanan. Maka berarti secara otomatis kesimpulannya ketika ada suatu bangunan yang berada di dekat persimpangan, kita cukup mengaturnya dengan menggunakan traffic control, yaitu memilihnya dengan stop control, baik itu nantinya ketika kita belok kiri ataupun belok kanan. Cukup mudah dalam membuat intersection dan menganalisis jarak pandang pengemudi pada software Autodesk InfraWorks. Setelah teman-teman selesai membuat ataupun mendesain intersection pada software Autodesk InfraWorks, teman-teman juga bisa mengatur marka jalan untuk berfungsi sebagai mengatur arah lalu lintas setiap kendaraan yang melintasi. Tinggal kita klik saja intersectionnya,
kemudian kita klik highlight ke sebelah sini yang ada tanda petunjuk marka jalannya, kita klik saja. Maka di sebelah kanan terdapat tab atribut yang ini isinya itu kita bisa pilih petunjuk apakah kita ingin berfokusan untuk kendaraan hanya lurus saja atau belok ke kiri atau belok ke kanan. Bisa kita, misalkan saya memilih tipe kendaraan yang melewati itu wajib arahnya ke lurus ke depan saja, misalkan berarti saya memilih ini. Untuk pengemudi hanya boleh jalan ke arah lurus depan saja, maka dia akan secara langsung akan mengubahnya arah petunjuk marka jalannya. Tetapi jika kita ingin mengubah marka jalan tapi tidak sesuai dengan fungsinya, maka ia akan menunjukkan secara otomatis peringatan bahwasanya marka jalan yang dibuat di sisi sebelah sini maka dia tidak sesuai. Misalkan saya sebelahnya akan membuat ke arah belok kiri secara langsung, maka dia akan memperlihatkan konflik on this approach, artinya terdapat konflik ketika kita membuat marka jalan tetapi dia tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kendaraan ataupun di lapangan, seperti itu. Karena tidak bisa untuk membuat marka jalan di sebelah sisi kanan itu untuk belok kiri secara langsung. Jadi kalau ini cocoknya kita arahkan untuk pengendara wajib belok kanan. Nah, kalau ini bisa tidak ada konflik ketika kendaraan melewati di intersectionnya. Cukup mudah dalam membuat marka jalan ataupun mengatur petunjuk yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih, cukup sekian, selamat mencoba.